hari ini kita akan memulai Bincang Hari Puisi edisi ketiga, ya, dengan tema puisi sebagai media curhat dan hoax. Nah, kali ini kita kedatangan penyanyi nasional yang tentu tidak akan ya, kita di dunia sastra, di dunia penyairan Indonesia tidak mungkin tidak mengenal sosok beliau ini. Siapa? Ya, lagi kalau bukan Pak Ahmadun Yosi Herfanda. Selamat datang Pak Ahmadun. Selamat datang. Selamat sore. Sore. Puasa Pak? Ya Pak. Alhamdulillah. Kirain ditawarin kopi. Baik, nanti habis maghrib. Lagi ya. Baik. Oke, kita mulai. Nah, Pak Ahmadun, biasanya kita akan Bincang Hari Puisi, ya, itu dengan membacakan, tadi sudah di awal dengan memperdengarkan Mas Hari Puisi tadi sudah di awal, dan kemudian saya akan mohon izin membacakan sekelumit saja biodata singkat Pak Ahmadun, ya. Ya. Nah, Ahmadun Yosi Herfanda atau biasa dikenal dengan Pak Ahmadun Y. Herfanda atau Pak Ahmadun YH, lahir di Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada 17 Januari 1958. Beliau adalah seorang penulis, jurnalis, penyair dan juga sastrawan berkebangsaan Indonesia tentunya. Pak Ahmadun ini banyak menulis esai sastra, cerpen, dan tentunya sajak sufistik sosial religius. Sementara cerpen-cerpennya bergaya karikatural, banyak tema-tema kritik sosial. Pak Ahmadun juga banyak menulis esai sastra. Dan Pak Ahmadun merupakan salah satu pendiri komunitas sastra Indonesia bersama dengan beberapa penyair-penyair atau sastrawan lainnya. Nah, itu saja sekelumit biodata singkat Pak Ahmadun. Selanjutnya kita akan menyimak dan kita akan mendengar sama-sama di sore yang berbahagia ini, ya, kita ngabuburit. Kita ngabuburitnya sambil dengerin pencerahan dari Pak Ahmadun terkait tema kita pada hari ini. Apa itu tema kita? Yaitu puisi media dan hoax. Wow, ini sangat ini sekali nih, sangat kekinian sekali nih. Karena itu langsung saja silakan Pak Ahmadun untuk memberikan penjelasan tentang tema kita pada hari ini. Ya, selamat sore kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas atau memancing dengan presentasi pendek, ya. Ini tentang puisi, curhat, dan hoax. Tapi ini suara saya agak kurang keluar karena puasa sedang haus-hausnya. Puisi itu adalah media curhat. Ya, kira-kira semua orang tahu, ya. Dia media curahan hati. Karena puisi itu murninya merupakan curahan perasaan dan pikiran. Atau bahasa kerennya, ekspresi pikiran dan perasaan dalam bahasa yang indah dan puisi. Dengan sendirinya, puisi, potretnya memang menjadi media curhat, media curahan hati dan pikiran tentunya. Nah, kawan-kawan, sebagai media curhat, puisi selalu berkata jujur. Ini yang terpenting, ya. Puisi selalu berkata jujur, sesuai isi hati nurani. Tak ada curhat yang bohong. Ya, tentu, ya. Kita curhat masa bohong. Kita curhat itu kan dari hati ke hati, ya, ke orang, ya. Dari hati kita ke seseorang. Biasanya curhat itu secara empat mata, ya, curhat. Nah, ini kebetulan karena puisi curhatnya ke banyak orang. Curhat itu yang jelas gak ada yang bohong karena dari hati, benar-benar dari hati, ya. Yang palsu gak ada. Kalau ada curhat yang bohong yang tak sesuai dengan hati nurani, berarti hoax. Curhatnya hoax. Karena tidak jujur pada diri sendiri. Apalagi kalau memasukkan puisi, mensuplai
mencatat nama orang seperti terjadi belum lama ini, ya, melakukan kejahatan informasi seperti hoax, ya. Dan hoaxnya boleh dikatakan bertingkat, ya. Pada hati nurani dia sudah nggak jujur kepada publik, ya lebih lepas ya lebih nggak jujur lagi, ya. Jadi sudah sekali nggak jujur ya, kepada hati nurani, kepada publik, ya, sebagai informasi dia nggak jujur. Ya. Jadi hoaxnya bertingkat, hoaxnya 2 kali, dosanya besar. Nah, kita ambil contoh-contoh puisi, ya, yang telah ada itu, ya. Kita ambil puisi Hairil Anwar misalnya. Kita ambil puisi Aku karya Hairil Anwar. Apakah itu curahan hati nurani atau tidak? Ya, kita Hairil Anwar dalam puisi itu mengatakan, aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Nah, dia jujur, dia jujur, saya yakin dia jujur. Dia jujur pada dirinya sendiri bahwa dia hidupnya, hidup Hairil itu sebagai binatang jalang, ya, terbuang dari lingkungannya, seperti dikatakan pada puisinya itu. Dan pada puisi lain, Hairil ketika menemukan pintu untuk kembali ke Tuhan dalam puisi doa, dan dengan penuh perasaan jujur, dia mengatakan, Tuhan, di pintumu aku mengetuk, aku tak bisa berpaling. Nah, itu jujur kali. Ketika dia menemukan pintu untuk bertemu Tuhan, ya, itu dia nggak bisa berpaling. Dia terseret pada kekuatan Tuhan, ya, pesona Tuhan, ya, dia nggak bisa berpaling. Bahwa itu adalah pintu yang sejatinya dia cari, dia temukan, dan dia nggak bisa berpaling. Ya, jadi Hairil itu di satu sisi dia binatang jalang, diakuinya sendiri. Sisi yang lain, pada momentum isi doa itu, dia sangat religius, ya, sangat religius. Itu. Nah, sekarang kita coba lihat puisi lain. Visinya Sutardi, presiden penyair kita. kita misalnya menemukan puisinya yang berjudul Walau. Ya. Walau ini juga jujur, ya. Sutardi dengan jujur mengakui bahwa kebesarannya takkan sampai sebatas Allah. Ya. Dan kita tentu tahu, ya, sebesar apapun manusia takkan sampai sebatas Allah. Bahkan Fir'aun pun, ya, itu pada akhirnya ya dia meskipun dia mengaku Tuhan, dia dengan begitu gampang ditenggelamkan di Laut Merah, ya. Karena dia tidak punya kekuasaan sepadan kekuasaan Allah yang maha tinggi, maha agung, ya. Dia begitu dia ingkar, diingatkan nggak mau, dia ditenggelamkan di Laut Merah, gitu. Jadi akhirnya kembali pada Sutardi. Sutardi ini kalau saya lihat dari puisinya itu, seorang yang tawadhu, ya, ya, rendah hati, ya. Karena dia mengakui dirinya tak apa-apa dibanding Allah, ya. Dan sampai kata-kata habis tak sebatas Allah, ya. Dia coba kita baca, ya, puisi Sutardi itu, ya. Kita baca coba. Walau penyair besar takkan sampai sebatas Allah. Dulu pernah meminta Tuhan dalam diri, sekarang tak. Kalau mati, mungkin matiku bagai pasir tamat, bagai pasir tamat. Tujuh puncak membilang-bilang, dari hari mengucap-ucap, bukir pasir tulis rindu-rindu.
walau huruf habislah sudah alif kataku tak sebatas aura. Ya, jadi itu misi jujur dari Satya. Ya, dia curhat secara jujur, nggak putus. Yang yang negatif tadi dan pikiran, perasaan dan pikiran, dan visi yang tadi definisi sederhananya kan ekspresi pikiran dan perasaan dalam bahasa yang puitik, dalam bahasa yang indah. Jadi dia berkata jujur di situ. Puisi ditulis sebagai curhat, ya, akan penuh dengan perasaan, itu tuh ya, penuh perasaan puisi itu, penuh perasaan, sentimental mungkin, tetapi tentu tidak selalu sentimental, karena dalam menulis puisi kita ada kendali puisi, itu peran pikiran itu, jadi curahan perasaan, ya bisa meledak-ledak biasa perasaan, kan? Kemudian pikiran kita mengendalikannya dengan critical device, dengan peralatan puitik yang dia dikuasai dia, sehingga puisi itu di tangan penyair yang sudah matang tidak akan terjerembab ke dalam sentimental, dalam romantisme yang cengeng gitu. Ya, walaupun puisi curhat gitu. Karena tiap menulis puisi, penyair itu kadang-kadang tanpa disadari juga terkendali sendiri ya, itu. Karena peralatan puisi, critical device itu sudah menyatu dalam dirinya. Tiap dia menulis puisi, peralatan puisi itu bekerja secara otomatis. Dia curhat, ya dia ketika curhat itu dia tuliskan, ya peralatan puisi itu bekerja dan mengemas puisi itu menjadi puisi, menjadi estetiknya, menjadi indah. Ya itu yang membuat puisi memesona, ya kata indah tadi. Sudah kawan-kawan, kadang-kadang saat perasaan sedang hampa, sedang tidak ini, itu kita memang tetap bisa menulis puisi. Ya. Kadang-kadang perasaan ini kosong ya. Menulis puisi nggak bergaya. Gitu. Tapi kalau kita memaksa menulis puisi, bisa juga. Ya. Kita paksa diri kita. Ya. Karena kadang-kadang puisi bisa juga muncul dengan sedikit peran perasaan. Kebanyakan peran intelektual, pikiran gitu ya. Jadi di reka-reka bahasa ada dia itu peran pikiran kreatif itu banyak. Ya perasaannya ya paling hanya sekedar merasakan puisi ini indah tidak perasaannya. Tapi dengan cara seperti itu, ya puisi dengan tema apapun bisa kita tulis. Ya, jadi kita meskipun puisi itu curhat, meskipun setiap saat kita memerlukan curhat, butuh orang lain untuk curhat, tapi puisi tetap bisa kita tulis. Ya, puisi tetap kita tulis sebagai karya kreatif dengan mengandalkan peralatan puisi tadi, critical device tadi, dengan mengandalkan kemampuan estetik, kemampuan puisi kita. Ya, tetap akan lahir puisi yang bagus. Ya, jadi dengan hampir meskipun kita tidak butuh curhat, ya, kita tetap bisa nulis puisi. Itu mungkin bisa disebut sebagai puisi intelektual. Itu seperti kita menyebut sufi intelektual. Jadi dulu kan pernah ada perdebatan ya. Ini menulis puisi itu sebenarnya dia menjalani jalan hidup sebagai sufi atau tidak. Itu ya belum tentu. Itu kalau sufi intelektual, ya, itu nggak perlu menjalani laku sufistik, nggak perlu. Kita mungkin
berpijak pada pengetahuan, pada pengetahuan tentang konsep-konsep tasawuf, ya. Kemudian kita menjabarkannya pada puisi, bisa jadi puisi-puisi. Jadi puisi-puisi itu tidak selalu lahir dari seorang sufi, ya. Bahkan mungkin seorang jabat, saya, Nana, Arizal, atau Hasan Asbahani bisa juga menulis puisi. Apalagi tetapi ya, yang belakangan ini sudah pikir terus bahwa tapi di mana-mana itu bisa menulis puisi-puisi. Ya, dan kenyataannya puisi Sutarji puisi juga tadi ya, yang walau tadi ya, kalau yang memperlihatkan tawaduan seorang penyair besar, tapi tetap tawadu, tak rendah hati. Itu tidak begitu. Jadi sebagai ekspresi pikiran dan perasaan, proses kelahiran puisi memang berada dalam tarik menarik antara pikiran dan perasaan. Berada dalam pengaruh kekuatan pikiran dan perasaan. Dengan demikian, kualitas pikiran dan perasaan akan memengaruhi kualitas puisi. Jadi kualitas pikiran dan perasaan akan memengaruhi kualitas puisi. Ya, gampangnya kalau pikiran kita kotor, perasaan nggak bersih ya, hati nggak bersih ya, kotor. Yang lahir ya mungkin puisi kotor. Ya. Kita dulu pernah melihat puisi-puisi yang bermain dengan selangkangan, daerah-daerah selangkangan. Itu saya yakin lahir dari perasaan dan pikiran yang kotor. Jadi kalau perasaan dan pikirannya bersih, ya, tawadu, ya insya Allah bisa kita tuliskan puisi-puisi yang bersih, yang tawadu, ya, yang hati. Puisi-puisi bisa kita lahirkan puisi-puisi yang ya bahasa idealnya mungkin mencerahkan, tapi tanpa kesan pinter ya gitu. Ya, dia tetap rendah hati. Tanpa kesan menggurui. Kita kan nggak senang digurui ya. Ya baca artikel seperti gurui, mendengar ceramah seperti guru. Baca puisi ya, seperti guru ya, dia akan jadi. Ya puisi harusnya ya mengalir itu saja. Yang penting dia punya kekuatan mencerahkan. Jadi puisi yang bagus itu kan puisi yang secara tematik dan secara estetik mampu mencerahkan pembacanya. Gitu. Ya, saya kira itu mungkin bisa kita lanjutkan dengan dialog. Iya, terima kasih banyak pemaparan semacam pembuka dari Pak Ahmadun tadi soal puisi sebagai media curhat dan hoax. Kalau ini Pak Ahmadun berarti batasan antara dikatakan itu puisi dan dikatakan itu hanya sekedar curhat itu apa sebenarnya? Karena kan sekarang ini banyak misalnya anak-anak milenial nih Pak Ahmadun membuat status, dia kan curhat tuh di status. Nah, seakan-akan seperti puisi. Jadi gimana batasan sekedar curhat itu gimana kira-kira Pak Ahmadun? Ya, kita melihat sekarang ya, curhat itu tinggi penggal dari pendek, dari seakan-akan puisi ya, dipikir baik-baik itu kan seperti puisi ya. Sebenarnya itu kalau kita teliti ya, itu puisi bohongan, puisi berlian itu ya. Tentu saya tahu apakah dia akan menulis puisi atau tidak ya. Bisa dia katakan puisi pertama ya memenuhi kriteria estetika tertentu, kriteria puisi. Ya kalau misalnya puisi itu misalnya kan tipografinya itu seperti puisi. Tipografi itu kan format lahir ya, seperti puisi.
kemudian ada pencitraan, ya, pencitraan yang indah, ya. Kemudian ada pilihan kata ya yang tepat dan sebagainya. Itu kan begitu ya. Kalau semua bisa dikatakan puisi ya nanti tulisan koran pun bisa. Iya, tapi kemudian Pak Ahmadun, ini sembari kita dialog, teman-teman silakan siapkan pertanyaan dan ketik di kolom komentar ya yang ingin bertanya. Sembari menunggu teman-teman yang lain bertanya di kolom komentar, nanti akan saya bacakan. Saya juga ingin bertanya Pak Ahmadun, apakah memang puisi itu melulu soal curahan hati dan tadi seperti yang saya dengar tadi bahwa semakin berkualitas perasaannya maka berkualitas juga lah puisi. Tapi terkadang ada yang ternyata puisi sebenarnya bukan kondisi perasaan. Bisa ternyata dia mengalihkan, menginspirasikan dari siapa gitu, situasi apa, kejadian apa, kemudian dia buat puisi. Itu bisa saja atau bagaimana? Ya bisa saja. Jadi misalnya ada seorang yang ambil saja sekarang ini yang wabah corona ya. Ada seorang yang terkena wabah corona ya. Dia tentu mengalami penderitaan yang begitu dalam ya, nafasnya sesak dan sebagainya. Itu bisa saja kita buat jadi puisi. Jadi kita kan ikut merasakan itu. Empati, kita punya empati pada orang itu ya. Jadi puisi itu sebagai subhat bisa ditulis berdasarkan rasa empati. Kita empati melihat orang itu, ya kemudian kita sampaikan kepada orang lain melalui puisi ya, bahwa orang itu penderitaannya seperti itu ya. Itu bentuk curhat juga. Ya. Curhat kan tidak hanya menyampaikan keluhan diri sendiri ya, penderitaan diri sendiri. Bisa juga rasa empati kita pada orang yang menderita ya jadi curhat gitu. Agar orang lain ikut merasakan penderitaan itu, agar orang lain peduli pada nasib dia gitu. Jadi bisa jangan lupa. Dan itu peran ketika oleh tadi jadi besar ya, karena dia tidak dialami sendiri ya. Kemudian Pak, saya kira memang saya sering juga itu mendengar bahwa puisi itu lahir dari kejujuran. Nah, hubungannya dengan hoax ini sebenarnya apa Pak? Ya, itu ya. Pertama kan kita lihat kemarin puisinya Gus Mus ya. Ya, yang jadi hoax ya. Ya benar. Karena itu kalau nggak salah dicatut anaknya atau yang membuat anaknya, saya tidak tahu persis. Ya. Tapi itu setengah hoax itu karena tidak murni karya Gus Mus, ya. Tapi dia bukan karya Gus Mus. Ya, itu kan hoax. Itu kan kesalahan informasi ya. Ya, itu. Siap. Ya, itu. Jadi dengan contoh lain, misalnya kita tidak menulis puisi, tapi kemudian kita mengambil puisi orang ya berapa bagian. Kemudian kita publis sebagai karya kita. Ya itu bisa dikatakan hoax juga ya karena tidak jujur. Itu sebenarnya kan informasi yang tidak jujur ya, yang tidak jujur, yang menipu ya, yang menyesatkan. Yaitu kalau kita membaca puisi Gus Mus yang karya dia atau puisi saya yang ngambil karya orang itu bisa menyesatkan gitu. Jadi menarik ini ada istilah bahwa ternyata hoax itu bukan hanya untuk media saja, tapi di dalam puisi juga ada hoax. Ini Pak, ya ada. Ini Pak ada pertanyaan Pak.
Ini ada pertanyaan dari, ini saya pilih beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Agatha Febriani, Agatha_Febriani. Beliau bertanya, sebagai seorang penulis puisi yang paham tentang nilai-nilai estetika, pernahkah Bapak Ahmadun melakukan penyesuaian buku dengan bahasa yang mudah diterima oleh generasi sekarang? Silakan Pak. Iya. Kalau menyesuaikan, kayaknya saya belum pernah. Tapi menulis puisi yang mengkomunikasi, memang itu bagian dari perjuangan ya. Jadi menulis puisi sebenarnya gini ya, puisi kalau kita pandang dari aspek informasi ya, dari media ya, itu kan sebenarnya puisi itu kan bahasa komunikasi itu ya. Jadi kita menulis untuk apa sih? Menulis itu kan untuk dikomunikasikan kepada orang lain ya. Nggak ada orang menulis puisi yang ditaruh di balik meja aja, di meja aja. Nggak ada. Ya kalau ada, tidak diketahui dia apa puisi itu. Mungkin duranya biasa tidak dia simpan. Ya. Tapi itu puisi dipublikasikan, puisi disebarkan, puisi digelar untuk dibaca orang lain, kita harus memikirkan kemampuan orang lain memahami ya. Jadi kita menulis puisi yang komunikatif. Ya, saya memang memahami itu. Tapi komunikatif ini tidak harus melupakan estetika, tidak harus melupakan politika. Komunikatif dalam bungkus politika. Ya, itu tadi jawaban dari pertanyaan Bang Agatha _Febriani. Ya, semoga bisa memahami dan semoga cukup jelas. Kalau misalnya ada kurang jelas, silakan bertanya lagi. Dan buat lagi, silakan ketik di kolom komentar untuk bertanya. Selanjutnya saya bacakan komentar dari Nafrit Wiboy. Beliau bertanya, Pak, bagaimanakah puisi yang berkualitas menurut Pak Ahmadun? Silakan, Pak. Puisi yang berkualitas, singkatnya itu puisi yang secara tematik mencerahkan, kemudian jadi bentuk dan isi itu menggetarkan gitu. Jadi temanya menggetarkan, kemudian indahnya juga menggetarkan. Jadi kalau orang membaca itu, wah ini indah. Ya, indahnya itu, keindahan bahasa itu menggetarkan. Jadi keindahan bahasa, keindahan fisika itu bisa dirinci misalnya tipografinya rapi, kemudian pengimasiannya utuh dan hidup, ya gitu, dan seterusnya. Kemudian temanya jadi temanya tidak pilih ya, temanya itu mengandung sesuatu yang memang perlu direnungkan. Something, puisi yang bagus itu akan mengandung sesuatu. Something dalam. Jadi sesuatu itu mengesankan dan menjadi renungan. Jadi temanya itu mengesankan, jadi bisa menjadi renungan baca. Kemudian bungkusnya ya indah. Itu kira-kira singkatnya. Kalau diuraikan ya panjang. Iya. Oke, saya kira teman-teman sudah mendapat garis besar dan apa yang menjadi simpulan tadi dari ada jawaban untuk pertanyaan Bang Nafrit Wiboy. Silakan teman-teman yang lain ingin bertanya, silakan di kolom komentar. Saya penasaran nih Pak Ahmadun. Saya penasaran begini. Pak Ahmadun sudah lebih 4 tahun punya
penyairan, Pak? Hmm? Udah berapa tahun di dunia? Iya, Pak, kira-kira. Saya yang jelas mulai menulis tahun 83. Tahun 83. Nah, kira-kira berapa tahun itu ya? Nah, pertanyaan saya, Pak. 30-an tahun. 30 tahun lebih. Pertanyaan saya, Pak. Iya. Setiap orang kan punya semacam patron ya. Patron untuk, wah, saya banyak baca buku ini, biasanya gaya penulisan saya, puisi saya hampir sama nih. Kan begitu biasanya. Nah, kalau Pak Hamadun saat itu, pertama kali menulis, sering membaca karya siapa, Pak? Saya dulu, saya waktu masih mencari ya. Pertama, saya kagum baca Rendra. Saya ketika SMA banyak menulis puisi yang mirip Rendra. Puisi-puisi ya. Tapi kemudian pada ketika lulus SMA, ya tapi ketika itu selain patron Rendra, saya juga kagum pada Abdul Hadi, ya, Abdul Hadi dan Tahlul, ya. Terutama kemudian saya mencari guru yang jadi rujukan tetap itu siapa sih. Kemudian saya membaca Rumi, membaca Hamzah Fansuri, membaca Ibnu Arabi dan sebagainya. Kemudian puisi saya dikatakan oleh orang itu religius. Tentu saya tidak mau puisi saya kayak Abdul Hadi ya, mencari pola sendiri. Pola sendiri. Jadi ya gitulah. Jadi tapi selain itu juga saya dibentuk oleh lingkungan, ya lingkungan yang religius. Menarik. Nah, kemudian ya, Pak, kalau tanya patron ya nggak ada. Nggak ada. Oh ya. Cuman seberapa besar dampak dari kita membaca karya orang hingga akhirnya kita melahirkan puisi yang berkualitas itu, Pak? Ya, tentu cukup besar ya. Kita akan bisa melihat dengan membaca puisi yang bagus, kita kan bisa melihat puisi yang bagus bagaimana. Ya, kita kira-kira menulis puisi yang bagus ya, kurang lebih seperti itu, tapi tidak seperti ya gitu. Saya sekarang sering baca puisi-puisi novel, itu juga menarik, jadi inspirasi. Jadi gini, kita membaca karya orang itu sekarang yang benar dan lebih mencari sumber inspirasi. Jadi karya sastra yang bagus adalah karya sastra yang menginspirasi lahirnya karya-karya baru yang bagus. Jadi saya baca coba dari orang. Tapi inspirasi juga tidak kita cari bacaan saja ya. Jadi lingkungan keseharian kita tidak mendapatkan informasi. Kita misalnya empati pada semut yang terambat di pohon, empati pada kucing, pada burung, pada apa saja yang ada di lingkungan kita, pada tetangga, pada pembantu, pada istri dan sebagainya. Itu rasa empati itu juga bisa menginspirasi lahirnya karya puisi. Ya, kayak cerpen, puisi. Jadi kita tidak dengan buatan sendiri hanya membaca teks yang tertulis itu ya. Tapi teks yang lebih luas, teks yang hidup di sekitar kita. Itu saya kira lebih kaya. Baik, Pak. Kemudian Pak, yang kita tahu kan Pak Hamadun ini juga cukup lama ya, senior sebagai jurnalis ya di beberapa media ya, terutama yang kami ketahui itu di Republika ya Pak ya. Iya. Ya, saya ingin bertanya Pak, sebagai orang media Bapak ya, bagaimana sih Pak? Saya sudah pensiun dulu. Sudah pensiun, tapi sebagai orang di media ya pasti tentunya mengamati. Bagaimana Pak sekarang melihat hubungan antara media dengan sastra Pak, khususnya dengan puisi? Saya mengamati agak mulai menghilang kolom-kolom di dalam media-media. Mungkin Pak Hamadun bisa ngasih. Ya, kalau ditanya hubungannya ya dulu ketika
koran, banyak menyediakan ruang puisi. Yaitu sebagai media publikasi aja ya. Saya kira nggak ada pengaruh tematik juga enggak ya. Dia media publikasi. Sekarang media publikasi itu mulai hilang ya. Maka sekarang banyak orang yang mencoba melihat internet ya. Bisa nggak menjadi ruang ganti sastra koran. Dulu kan disebut adanya sastra koran. Ya. Tapi bagi beberapa teman ya yang tidak saya sebutkan namanya itu koran atau selera redakturnya kadang-kadang bisa mempengaruhi gaya puisi juga. Jadi dulu pada zaman Sapardi menjadi redaktur Horizon, redaktur puisi. Ya dulu sempat ada juga kecurigaan anutan tunggal itu ya. Jadi dari Sapardi memilih puisi-puisi yang gayanya Nyapati itu di Horizon. Tapi itu antara lain tuduhan Emba mengatakan saya sendiri tidak begitu mengamati. Jadi misalnya ketika Abdul Hadi mengasuh ruang dialog di Berita Buana, itu juga banyak puisi-puisi yang paling tidak temanya itu didekatkan dengan tema kesukaan Abdul Hadi begitu, religius itu. Tapi saya terus terang sebelum Berita Buana saya sudah menulis puisi religius. Jadi begitu melihat Berita Buana hanya kebetulan saja ada ruang puisi religius. Tapi gitu. Sekarang ada orang juga yang misalnya menyesuaikan dengan apa penguasa suatu media itu. Misalnya kasus Denny J.A. kalau itu dianggap sebagai media itu kan dampaknya besar ya, menulis puisi esai. Rame-rame menulis puisi esai dengan bayaran yang besar gitu. Jadi ya kadang-kadang itu kembali pada penyairnya. Niatnya apa nulis puisi? Kalau tulis puisi niatnya cari duit, ya cocok untuk apa Denny-J.A. Kalau niatnya kepuasan hati ya, kepuasan hati sebagai eksistensi diri ya, eksistensi itu dengan segala kekurangan dengan kelebihan kita di puisi itu tentu kita tidak tergoda. Baik Pak, ini kita sudah terasa hampir 1 jam dan pertanyaan mungkin teman-teman belum ada lagi yang bertanya. Satu terakhir dari saya, Pak Ahmadun, apa saran buat para penyair pemula atau anak-anak muda yang ingin terjun atau menulis puisi itu, Pak Ahmadun ada saran apa gitu? Kasih tips-tipsnya lah, boleh Pak, silakan Pak. Ya, tulis terus saja. Ya puisi itu kan begitu curhat mudah sekali. Menulis puisi itu gampang ya, karena curhat ya, kita curhat di kertas ya, kemudian dikemas dibentuk di pola ya, seperti puisi itu lama-lama berlatih curhat itu terus ya, sambil membaca, sambil memperkaya intelektualitas kita hingga kita punya daya kritis terhadap puisi kita sendiri. Ya lama-lama akan jadi baik puisinya ya. Kalau kita rujukan pada Sapardi ya, Sapardi itu juga kalau pada awalnya mungkin ya itu kalau menulis puisi itu malah sederhana sekali. Dia menulis puisi seperti menggambar pemandangan itu, menggambar dengan kata-kata, ya, tidak menggambar dengan kata, tapi menggambar dengan kata-kata. Misalnya ya itu ditulis
ada daun jambu misalnya warna kuning itu. Daun sehelai daun jambu berwarna kekuningan atau tanggal dari tanggainya jatuh angin hujan itu ada putih jatuh angin hujan melayang-layang saat dia sebelum airnya rebah di tanah menjadi benda yang tidak bermakna itu. jadi kononnya ya saya pernah wawancara panjang dengan sahabat dia mengaku bahwa nulis puisi itu gampang, jadi melukis alam saja dengan kata-kata jadi puisi. Kadang-kadang tema itu ketemu belakangan, jadi itu menulis dulu baru kemudian temanya berbentuk ini temanya ini ya. Ya jadi seperti tadi ya, seperti daun jatuh tadi temanya apa? Kan kefanaan ya. Coba saya ulang. Selai daun jambu berwarna kuningan, tanggal dari rantingnya ketika tersentuh angin hujan ya. Itu kan sudah AA ya, itu persajakannya sudah AA. Itu kan tanggal itu kan simbol kefanaan, lambang kefanaan, tidak abad. Ya itu tinggal menghubungkan aja misalnya dengan fenomena serupa ya. Yang serupa itu sebuah kalender yang tergantung di dinding rumahku. Tanggal harus sobek helainya karena habis bulannya ya. Kalender habis bulan harus sobek. Habis bulan itu kan sama-sama kesementaraan ya itu. Kalau dirangkai ya jadi puisi yang puisi juga itu. Tapi tentu setelah ditulis seperti itu diedit lagi lah ya, jadi bisa bagus. Baik Pak, baik, terima kasih, luar biasa itu penjelasan dari Pak Ahmadun. Ini Pak ada dari pertanyaan Pak, izin Pak, dari Indra redaksi. Katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat puisi saat ini banyak jenis sehingga tidak bisa lagi didefinisikan. Bagaimana menentukan kualitas puisi saat ini? Kata beliau. Pertanyaan. Ya kualitas puisi itu mengikuti jenis puisinya ya, mengikuti ragam puisinya ya. Kalau puisi religius ya tentu kualitasnya harus sesuai dengan puisi puisi suasana, puisi safari itu menuntut kualitas yang berbeda juga. Puisi sutarsi, puisi mantra itu menuntut kualitas yang berbeda pula ya, itu menuntut kualitas yang berbeda. Ya puisi kritis sosialnya Rendra itu menuntut kualitas yang berbeda. Ya, nggak bisa kualitasnya puisinya Sutarti ukurannya ya diterapkan pada puisinya Rendra. Itu puisi Rendra jelek ini karena nggak sesuai dengan puisinya Sutarti ini. Kita nggak benar. Puisinya misalnya puisinya Abdul Aziz jelek ini nggak sesuai puisi Sapardi, harusnya begini ya, itu salah, itu salah. Itu harus menyesuaikan dengan ragam puisinya. Itu kualitas itu. Siap. Pak Ahmadun, terima kasih banyak. Saya kira kita cukupkan untuk bincang Hari Puisi edisi ketiga kali ini dengan tema puisi sebagai media curhat dan hoax. Penjelasan dari Pak Ahmadun sangat mencerahkan kita di edisi ngabuburit ya, sambil menunggu azan maghrib ya, berbuka puasa. Dan nantinya kita akan lanjutkan kembali Pak Ahmadun karena mungkin banyak yang akan kita bincang Hari Puisi ke edisi kedepannya. Semoga Pak Ahmadun bersedia Pak untuk selanjutnya Pak. Nanti kita atur waktunya Pak. Ya, insya Allah ya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa bincang Hari Puisi setiap minggu itu kita adakan 2 kali pada hari Rabu dan hari Sabtu. Nah untuk hari Sabtu nanti teman-teman bisa request ya untuk siapa yang akan kita hadirkan penyair dan siapa juga dan apa tema yang akan kita bahas. Dan tentunya kita live di Instagram, silakan teman-teman follow di @yayasan Hari Puisi dan
setiap Bincang Hari Puisi kita juga yang teman-teman yang belum sempat menonton dan menyaksikannya, silakan bergabung di YouTube Hari Puisi TV. Di situ juga rekaman ini juga akan ditayangkan di sana dan yang sebelum-sebelumnya. Karena itu saya Arif Darmawan mengundurkan diri. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada sekali lagi pada Pak Ahmadun Yossi Irfanda. Terima kasih Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Kita tutup dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan sama-sama mendengarkan lagi ya, sambil kita tutup kita lagunya Mas Hari Puisi.